Kami tahu Tuhan, Engkau Allah Bapa yang setia. Karena kami percaya kuasa Allah. Karena kami percaya yakin akan janji-Mu Tuhan. Karena Engkau tetap setia bagi setiap hidup kami. Pagi menjelang siang ini Tuhan, kami telah berkumpul segenap kami anak-anak-Mu yang merendahkan diri di hadapan-Mu, yang tunduk pada kehendak dan otoritas Tuhan. Karena kami percaya bahwa Allah kami yang setia, Allah kami yang sanggup menjawab setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami bersatu hati Tuhan. Di mana ada kesatuan, ada berkat-berkat melimpah di dalam Tuhan. Begitu pula juga Tuhan, kami pada saat ini, kami telah menaikkan pujian hormat bagi kemuliaan Tuhan. Saat ini kami melengkapi dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman yang Engkau taburkan bagi kami pada siang ini tidak akan jatuh dengan sia-sia, bahkan menjadi jawaban dan setiap kehidupan kami, yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang terluka Engkau hibur kembali. Kami percaya anugerah-Mu hadir. Mujizat Tuhan 2000 tahun yang lalu kami percaya masih berlaku saat ini. Dan kami percaya juga Tuhan tidak pernah Engkau meninggalkan setiap kami. Kuduskan ruangan ini, kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, sehingga butir-butir firman Tuhan yang Engkau taburkan bagi kami menjadi harapan, menjadi masa depan kami pribadi lepas pribadi. Kuduskan bibir hamba-Mu Tuhan menyampaikan kebenaran firman ini, agar setiap firman ini Tuhan bisa menjadi jawaban, bisa menjadi kekuatan, bahkan bisa menjadi harapan baru bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada siang hari ini kita akan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan gembala majelis pengurus di tempat ini memberikan kita tema tentang jadikanlah semua bangsa muridku, yang terambil dari Injil Matius 28 ayat, saya bacakan dari ayat 16 sampai ayatnya ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai ayat ke-20. Mari kita membacakan secara sponsoria. Saya ayat yang genap dan saudara yang ganji, dan nanti ayat 20 nanti kita sama-sama membacakannya. Perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. 19. 1, 2, 3. Ayat 20 kita sama-sama. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita, menjadi kekuatan harapan baru bagi setiap pribadi lepas pribadi kita, dan terlebih menjadi jawaban atas setiap pergumulan kita hari ini hari. Salam. Shalom. Apa kabar? Amin. Ini satu kebahagiaan bagi saya, kehormatan pribadi dari seorang hambanya, gembala di tempat ini telah memberikan saya satu kepercayaan bertatap muka. Karena sebelumnya kita pernah Zoom, dan tidak asing juga bagi jemaat saya seorang hamba dan gembala di tempat ini. Bahkan baru saja menanamkan bagi kami, bahkan setiap jemaat saya selalu mengatakan mau anak sulung atau anak bungsu. Jadi kalau ada yang sedikit terpeleset,
Bahkan banyak orang yang keras hati mau jadi anak bungsu atau anak sulung. Ini suatu yang luar biasa yang telah ditaburkan dan menjadi satu kegerakan baru bagi rohani di jemaat saya, di jemaat kita yang ada di Tanjung Priok. Dan ini sangat luar biasa sekali. Dan mungkin juga saya terus belajar kepada hambanya. Saya selalu cermatin, saya selalu rekam, saya selalu ulang. Karena salah seorang hamba Tuhan yang sungguh dipakai Tuhan dengan rendah hati menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau misalnya ada kadang-kadang gembala di tempat ini tidak ada, mungkin ada di jemaat sana. Ya, di jemaat Victory yang ada di Hotel Sepinggan di Tanjung Priok. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mungkin di Jum kemarin saya sudah perkenalkan, saya Syukur Rahmat. Ya, jadi kalau dulu saya sering dipanggil Ahmad. Dan nama saya dulu kalau saya waktu ada di Arab itu Muhammad. Ya. Dan agak ajaib sekali, saya nggak tahu nama ini. Akhirnya saya dulu sering diperlesetkan. Karena waktu dulu saya ada di kampus, saya seorang insinyur teknik. Dan selalu nama saya ini sering dipanggil teman-teman saya ini Ahmad. Karena rahmat, dan jadi artinya Muhammad. Satu ketika saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya berkenalan kepada tetangga saya. Dan saya mengatakan, saya Ahmad. Oh, dia sekali. Kami berbahasa Arab. Kami sudah lama saya juga tidak ke gereja. Dan saya katakan kepadanya, kaget. Di manakah masjid? Di manakah gereja di tempat ini? Oh, are religious Christian? Apakah Anda seorang Kristen? Iya, tapi nama Anda Ahmad. Wah, ini nama juga menipu juga rupanya. Dan puji Tuhan, disitulah saya dipanggil Tuhan menjadi seorang hambanya. Karena saya sebelumnya adalah seorang kontraktor dan konsultan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, hampir semua perumahan yang ada di Kelapa Gading ini saya yang desain. Terutama rumah-rumah elit. Rumah-rumah Mesopotamia, klasik. Saya spesial klasik. Jadi daerah Tapasiring ini, ya, yang kubah-kubah gede-gede itu, ya. Ada yang di pinggir jalan itu yang punya Pak Jimmy itu, siapa itu? Pradi. Yang penting nuansanya klasik. Nah, itu Tuhan memberikan saya satu keahlian yang luar biasa. Dan puji Tuhan ada manfaatnya. Manfaatnya yang pertama, waktu saya di tender sebuah proyek ada di Dubai, Emirat Arab. Dan saya kaget dengan sekian banyak para konsultan kontraktor di seluruh dunia. Tahu-tahu anak seorang kampung dari Jakarta, kampung saya lagi, kampung sekali, dan akhirnya saya sampai di sana. Tapi saya yang mau katakan, kalau itu bukan Tuhan, itu tidak akan mungkin terjadi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari situlah saya melanjak, bahwa saya tahu di situ, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya tidak pernah bercita jadi seorang pendeta, saudara. Tapi langkah demi langkah akhirnya, lingkungan saya, lingkungan apartemen saya, ada orang-orang India, orang-orang Bangladesh, bahkan ada orang Arab. Puji Tuhan, mereka mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Ketakutan, jauhkan dari ketakutan. Karena bukankah Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya juga nggak tahu pada hari ini kok saya pakai baju merah. Padahal aturannya saya sebenarnya itu ungu. Biasanya ini kalau hari ini ungu. Tahu-tahu saudaraku, saya buka baju ini, saya pakai merah. Saya mengatakan saya ingat karena ini ulang tahun, artinya butuh sesuatu hal yang misioner. Amin. Saya melihat waktu saya dikasih tema ini, bukan visioner lagi, tapi misioner. Saya mau katakan saudaraku, kekalahan orang-orang Eropa dan Amerika sekarang adalah misioner. Ini kebalikan sekarang. Ya, waktu saya datang melewati saya di New Jersey, bahkan banyak yang meminta kita sekarang orang-orang Asia menjadi hamba Tuhan di sana. Dan akan kebalikan. Kemungkinan nanti orang-orang Asia akan eksodus semua di benua Amerika dan juga di tempat-tempat sana. Siap-siap saudara. Siap-siap ya. Siap, amin. Kita harus menjadi misioner. Saya melihat tema yang luar biasa yang dikasih gembala
adalah bukan visioner lagi, tetapi misioner. Misioner itu ada keluar dari zona kenyamanan. Dan ini baru kedua, baru saya membaca ini saudaraku, yang misioner. Baru ada yang kedua. Dan ini yang kedua saudaraku, yang luar biasa. Karena sudah mulai banyak gereja-gereja, ini tidak misioner lagi. Dia hanya mementingkan memperlengkapi dia dalamnya. Memperlengkapi dengan segala kebutuhan yang kadang-kadang kita melihat ini sebuah kesuksesan bagi mereka. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukan soal Anda kita sukses atau gereja apapun, kita harus juga berbagi menjadi misioner yang luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam pelajaran terakhir saya belajar bagaimana dengan di Israel tentang Hafruta. Dia hanya menjangkau 1 atau 2 jiwa. Tidak usah banyak-banyak. Kita harus menjangkau 1 atau 2 jiwa. Karena itu namanya Hafruta. Dari sistem sekarang ini lagi dipakai oleh gereja dalam satu ujian ketahanan dalam COVID ini teruji. Banyak gereja-gereja besar rontok saudaraku. Tapi dengan cara Hafruta, Anda jangkau 1-2 jiwa. Sehingga berinteraksi dengan baik. Kita bisa saling mengingatkan dengan yang lain. Sehingga kita saling bergandeng dan bisa kita saling bersama-sama dengan yang lain. Dan kayak kita saling mengingatkan. Daripada kita menjangkau 10-12 jiwa itu terlalu banyak. 1 atau 2 saja itu sudah sangat luar biasa. Yang dikasih oleh Tuhan, saya punya istri 2, anaknya 2 maksud saya. Jadi anak saya pertama baru tamat SMA, ya, yang satunya baru kelas 2. Saya tadi salah, ada anak Bapak Pendeta tadi saya lihat, 3-tiganya luar biasa sekali melayani Tuhan. Dan saya juga mengatakan yang sama kepada anak saya, kalian harus melayani. Dan saya mau komitmen dengan mereka, kalian harus menjadi hamba Tuhan. Kenapa saudaraku? Tidak ada yang menyenangkan karya Allah selain daripada melayani Tuhan. Amin. Pasti kita semua juga harus melayani Tuhan. Sesuai dengan tema pada hari ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Mungkin kita harus ambil bagian dalam setiap ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan bisa menyimak sedikit firman Tuhan yang barusan kita baca, dan sesuai dengan tema yang telah diberikan oleh hambanya adalah jadikan semua bangsa muridku. Dalam subtema nanti dengan melalui ulang tahun GBI Alberta Kelapa Gading ini menjadi gereja yang misioner. Yang saya petik dalam hal itu adalah misionernya luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dalam pembacaan firman Tuhan ini kita tahu betul dulu bagaimana seorang menjadi murid. Ini yang menjadi persoalan di dalam gereja, saudara. Saya sedih. Kita melihat sekarang gereja-gereja di Eropa tidak gereja semestinya. Karena apa? Karena sudah hilang hati seorang murid. Menjadi seorang murid dalam Yeremia 18:1 sampai 9, 1 sampai 8 dia berkata apa? Engkau seperti bejana yang dibentuk oleh tukang periuk itu. Kita harus melihat dulu dasar daripada seorang murid. Seorang murid taat dan patuh kepada seorang guru. Ini yang menjadi banyak polemik di dalam gereja-gereja, saudaraku. Bahkan kepada orang-orang yang banyak mengenal Tuhan. Tidak semestinya menjadi seorang murid, tapi banyak menjadi pembangkang, pemberontak, pengkritik yang tidak membangun. Dia tidak bisa membedakan mana kritik, mana nyinyir. Mungkin sekarang ini kita lagi dilanda musim itu sekarang di bangsa ini. Tapi saya percaya dalam gereja, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, kita harus tetap menjadi seorang murid yang hebat. Amin. Saya percaya juga di tempat ini adalah punya seorang guru yang hebat. Dan punya juga seorang murid yang dasar. Amin. Mulai dari yang kecil, saudaraku. Saya belajar, walaupun waktu itu dia anak sekolah saya, mungkin tidak asing lagi namanya Pak Yuda Mailol. Dia murid saya, saudaraku. Waktu dia kuliah di S3, saya dosennya.
Tapi akhirnya saya juga belajar balik kepadanya. Dia katakan begini, gereja ini bertumbuh Pak Rahmat, itu bukan karena sekarang. Itu dulu sudah dimulai oleh ayah saya yang hanya 7 orang. 50 tahun kemudian dia pulang dari Amerika dari farmasi. 50 tahun kemudian, coba saudara. Barulah Pak Huda ini meneruskan pelayanan itu. Dan akhirnya luar biasa. Tidak datang dengan instan saudaraku, butuh satu proses. Bukan berarti bahwa 19 tahun harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Tidak. Menurut saya 19 tahun keberadaan kita luar biasa. Pada saat ini sangat dasar luar biasa. Saya melihat. Mulai dari well tadi, saya mulai dari jemaat juga. Dengan antusias, dengan satu kualitas iman yang luar biasa. Mengekspresikan suatu pujian. Saudaraku, bukan soal banyaknya, bukan soal kuantitas. Saya mau katakan, Tuhan berkata banyak yang dipanggil dan sedikit yang terpilih. Dan saya percaya di tempat ini jemaat-jemaat yang terpilih dalam kasih Tuhan. Amin. Menjadi seorang murid, kita harus dibentuk menurut keinginan si pejunang oleh Tanjung tukang periuk ini. Yang pertama, kita dipilih, dipanggil, dan dibentuk. Ada 3 itu saudara. Kita dipanggil, dipilih, dan dibentuk. Kalau kita sudah dipilih, artinya bukan semena-mena. Bukan seakan-akan kita hidup dalam anugerah yang tidak terbatas. Kita seakan-akan kita sudah bebas. Tidak seperti itu, tapi kita terus dibentuk. Menurut apa? Menurut si tukang bejana, tukang periuk, tukang keramik, tukang patung. Dia bentuk kita menurut keinginannya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Disinilah banyak sekali kita banyak jatuh dan tidak kenal tentang sebuah bentukan bagaimana. Karena kita tidak menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mau-maunya kita. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ada seorang penjaga toko yang sangat terkenal, fashion yang sangat terkenal di Philadelphia. Satu ketika saudaraku, sudah ini pakaian ini adalah pakaian, menjual pakaian yang sangat mahal. Tapi pada saat itu ada seorang wartawan meliput diam-diam, seorang pengemis masuk ke dalam toko itu dan dia mencoba semua pakaian-pakaian yang sangat mahal itu saudaraku. Dan itu terjadi menjelang hari Natal. Satu ketika saudaraku dikasih oleh Tuhan, Mungkin seorang manajer pasti marah dengan apa yang dilakukan oleh seorang pegawai ini. Dia mengatakan kenapa seorang pengemis masuk ke dalam toko dan sudah otomatis dia tidak akan bisa membeli satu pun baju itu. Tapi besoknya keluar dari berita bahwa seorang pengemis masuk toko dan mencoba semua pakaian mewah. Saudara kasih oleh Tuhan. Pada saat berita itu tersebar, semua orang berbondong-bondong datang untuk mencoba pakaian itu. Dan pakaian itu, saudara, toko itu meledak. Artinya, tidak hanya terbatas dari golongan atas masuk ke toko itu. Mulai dari golongan di bawah, menengah, sampai atas pun bisa mencoba dengan harga yang fantastis. Dan ramailah toko itu. Satu kali ketika saudaraku datang lewat, si peliput ini bertanya, apa alasan Anda bisa masukin pengemis? Dia mengatakan, saya hanya ditugaskan untuk melayani setiap ada tamu di dalam toko ini. Tidak dilarang siapapun orangnya. Pakaian bersih, pakaian bagus, pakaian lusuh, copang-camping atau apa, itu bukan urusan saya. Yang penting urusan saya, siapapun yang ada di toko ini harus perlu dilayani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau gembala mengatakan di tempat ini, layanilah dengan baik. Engkau bukan melayani manusia, tapi melayani Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Kalau kita menjadi murid yang baik, taati gembalamu. Gembala adalah perpanjangan tangan Tuhan bagi gerejanya, bagi umatnya. Punya otoritas Tuhan yang berikan. Bagaimana mewujudkan misioner ini?
Sementara domba-dombanya dia tidak mengenal siapa gembalanya. Ini menjadi problema dalam gereja, saudara. Mungkin kita bisa ketemu nanti di tempat ini 5, 10, 20 tahun lagi nanti. GB Alberta, tempatnya Tuhan telah sediakan yang bisa muat beribu-ribu orang, saudara. Amin. Tetapi persoalannya kita harus memberi diri untuk dibentuk. Dibentuk itu sakit, saudara. Jangan nanti engkau mengatakan, aku punya jemaat, saudara. Pernah memberontak kepada saya seorang pengacara hukum. Dia mengatakan begini, tapi kenapa setelah saya sekian lama aku lebih dalam dengan Tuhan, bukan hidup saya tambah baik, katanya. Tambah tersiksa, dia katanya. Dulu banyak pasien-pasiennya banyak sekali. Orang-orang yang datang kepadanya sebagai konsultan hukum, tapi sekarang malah sepi job, katanya. Saya mau katakan, banyak macam Tuhan menguji dan membentuk kita. Pada saat engkau banyak para klien, boleh saja engkau gampang memuji Tuhan dan memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Menurut kamu, tapi bukan menurut Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan sedang mengujimu lebih dasar. Apakah engkau masih tetap bersyukur atau tidak? Hanya itu aja. Saudara kasih oleh Tuhan, pada saat COVID kemarin, dia makin terpuruk. Bahkan dia pernah berdebat dengan saya masalah persembahan segala macam. Wah, macam-macam. Tapi saya mau katakan, Tuhan akan memulih kamu lebih dasar. Setelah dia ada di titik nol, dia datang, dia telepon saya, Bapak, ada waktu. Bayangkan, saudaraku, pendeta yang datang ke rumahnya. Bukannya dia datang ke pendeta, tidak. Bapak pendeta, ada waktu bisa berkunjung ke rumah saya. Wih, dasar sekali pengacara ini. Pendeta dijadikan kliennya ini. Karena udah biasa, mungkin selama ini kliennya datang ke rumah. Tapi dengan hati yang rendah hati, sebagai seorang mertua, saya datang. Tapi saya mau katakan, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dia sanggup merobohkan dan membangun. Dalam hal seketika pun Tuhan sanggup melakukan. Hanya ada satu cara. Kau kembali menjadi seorang murid yang baik. Saudara kasih oleh Tuhan, ada satu percakapan yang luar biasa antara patung marmer dengan marmer lantai. Marmer lantai bilang begini, iri kepada marmer patung. Kau setiap ada tamu, yang dilihat adalah engkau. Sementara kita bahan yang sama, tapi aku selalu diinjak-injak orang. Persoalannya pada saat itu, saudaraku, berasal dari gunung yang sama, batu yang sama, bahkan pemahat yang sama. Tapi pada saat dia dibentuk, maka marmer lantai dia tidak mau digores. Dia tidak mau dipahat dengan baik karena menurut dia sakit. Cukup dibelajar, serak, dihaluskan, selesai. Tapi kalau marmer patung, saudaraku, itu harus digores dengan teliti, dengan pahat yang tajam, bahkan dengan amplas yang keras. Maka setelah jadi, maka dia letakkan di atas meja. Begitu pula kehidupan kita, saudaraku. Memang nanti kita sama-sama dipanggil oleh Tuhan, diberikan tempat yang luar biasa, ya. Tapi ada kelasnya, saudara. Jangan nanti iri kalau kami nanti punya di kelas 1. Amin. Tapi kita berbondong-bondong harus menjadi kelas 1. Amin. Begitu juga kita di dalam jemaat ini. Kita harus berbondong-bondong melayani Tuhan. Jangan memberontak. Jangan sekalipun berdebat dengan apapun. Lakukan saja. Persoalan bagaimana dilihat orang, itu urusan mereka. Lakukan seperti penjaga toko ini. Dia hanya melakukan tugasnya, melayani. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Kasih salam kepada yang lain. Kau harus melayani. 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 Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada upah orang yang melayani. Dalam kami sebagai dosen di eskatologi mengatakan begini. Nantinya kita dalam kerajaan Allah, bukan hanya malaikat yang melayani kita rupanya, tapi Yesus sendiri yang melayani kita. Itu dalam eskatologi.
Itu yang pertama. Sebelum Anda pergi, kau harus dibentuk dulu. Sebelum engkau harus melangkah menjadi seorang misioner, kau harus dibentuk menjadi murid. Yang kedua, dalam firman Tuhan ini dia berkata bagi kita bahwa diberikannya kuasa. Apa itu kuasa, saudaraku? Adalah sebuah otoritas Tuhan yang dia berikan bagi orang yang berkenan kepadanya. Siapa orang yang berkenan kepadanya? Hanya murid yang baik. Pasti mungkin ada di antara kita ini guru. Kalau ada murid yang kita tidak percaya, nggak mungkin kita percayakan sebuah otoritas di dalam kelas itu. Nggak mungkin. Pertama, kenapa saudaraku? Dia harus punya pikiran yang positif. Dia harus pikiran yang jujur. Dia harus punya pikiran yang setia. Dia harus punya pikiran yang taat kepada Tuhan. Itu dulu yang diberikan orang kuasa itu. Jangan sembarangan aja. Wah, karena kita anak Tuhan diberikan segala kuasa. Tidak. Kepada siapa orang diberi kuasa? Kepada murid-murid yang baik. Makanya kita berbondong-bondong harus berbuat baik menurut Tuhan. Bukan berbuat baik menurut kita. Berbuat baik menurut Tuhan. Ini yang menjadi masalah, saudaraku, dalam kehidupan kekristenan kita. Kita mau minta kuasa, kita seakan-akan kita sok gagah. Padahal sebenarnya kita tidak ada apa-apanya. Kosong. Kenapa? Sebenarnya bukan karena engkau bukan murid yang baik. Saudara kasih oleh itu, bagaimana menjadi murid yang baik itu, saudara? Dalam Filipi 4 adalah apa dia berkata begini, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Aku melaksanakan Tuhan, aku siap melayani Tuhan, aku siap taat dan tunduk kepada gembala saya Tuhan. Saya mau menjadi misioner. Saya menjaga jiwa. Saya mau mendatangkan mereka, jiwa-jiwa ini Tuhan ke dalam tanganmu. Saya mau dekat dengan mereka. Aku tidak iri dengan mereka. Aku tidak benci dengan mereka. Tapi aku mau ambil bagian ini Tuhan. Sebagai bagian daripada masuk dalam kerajaan Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan. Masih lumayan di tempat ini banyak jemaat yang agak berumur di atas 40 tahun. Mungkin saya nggak tahu apakah saya sudah pernah beritahu gembala kenapa jemaat-jemaat saya di sana anak muda. Paling tinggi selain saya ini 35 tahun. Kenapa, saudara? Mungkin pertama sekali saya mengatakan mereka energi dan mudah dibentuk. Jemaat saya di Cakung kurang lebih sekitar 400 orang, saudara. Di Cakung. Tapi semenjak saya sudah buka di Tanjung Priok, saya serahkan di sana dan akhirnya dibagi 2 jemaat itu di sana. Dan menjadi 2 orang jadi hamba Tuhan. Tapi kubanding karena aku punya pengalaman di sana, saya mau menjangkau orang-orang yang energik, yang mudah dibentuk. Karena persoalannya banyak jemaat-jemaat itu dari sana itu dari kampung sana. Apa aturan kampung dibawa-bawa ke kota. Ini yang menjadi masalah. Apa yang menjadi kuno 2000 tahun yang lalu ajaran sana itu masih dibawa-bawa di sini, gak tahu ini udah milenial. Susah saya jadinya memperbaikinya, saudara. Saya mengatakan mungkin ada yang cocok. Karena saya kan orangnya agak-agak sedikit exciting ya. Ya. Walaupun udah ini masih agak sopan. Saya tadinya agak anak muda tadi pakaian saya, Pak Pendeta. Cuma anak saya tadi kritik. Bapak harus. Celana saya tadi ketat, saudara. Karena saya udah ubah semenjak saya buka jemaat Tanjung Priok ini. Saya ubah semua. Ya, ini masih jas bagus, ini jas ini. Saya biasanya kulit, saudara. Saya biasanya jaket kulit. Kenapa? Saya harus menyesuaikan. Saya mau yang energik. Saya bentuk, saudaraku. Dan saya yang katakan, sebagai anak-anak muda harus punya visioner dan misioner yang hebat. Pujilah nama Tuhan, karena saya juga punya talenta entrepreneurship. Saya ajarkan mereka bagaimana sebuah kekuatan yang baru. Dan puji Tuhan, saudaraku, mereka jemaat-jemaat yang luar biasa. Karena saya bentuk dari hati ke hati. Kenapa?
Pertama saya bentuk dulu bagaimana berpikiran positif. Mengubah ini menjadi masalah. Mudah-mudahan di tempat ini tidak ada pikiran negatif kepada pendeta di tempat ini. Amin. Amin. Jadikanlah pikiran positif kepada gembala. Karena apapun yang Tuhan tanamkan misioner itu kepada gembala, itu adalah berlanjut kepada murid-murid atau kepada jemaat. Saudara dikasih oleh Tuhan. Setelah saya melakukan itu, akhirnya ada perubahan yang saya rasakan. Yang kedua, saya juga contoh kepada gembala tadi, doa sekolah minggu, saya melakukan itu Pak. Dulu waktu saya di sana saya nggak melakukan. Karena apa? Baru saya sadar, pemuda dulu yang saya bentuk di sana rupanya berdampak pada 5-10 tahun kemudian. Mereka nanti ini adalah generasi-generasi tangguh. Kepada pimpinan-pimpinan STT, gereja kemarin kami di Bandung, dan luar biasa kami diberikan bahwa Indonesia adalah masuk dalam generasi 45. Artinya mulai dari sekarang pelajar-pelajar mahasiswa sekarang ini adalah pemimpin-pemimpin di tahun 2045. Kita siapkan gereja. Begitu juga kita dalam jemaat. Kita siapkan menyongsong sebuah milenium besar. Negara emas. Gereja juga harus mampu menjawab tantangan itu. Di ulang tahun yang 19 ini, yang sesuai dengan tema ini, menjadi gereja misioner, kita harus keluar, kita harus exciting. Jangan hanya kita berkutak di tempat ini, saudaraku. Lihat di sana banyak sekali sebenarnya tua-tua yang sedang menguning, yang harus kita jangkau mereka. Di lingkungan kita banyak sekali tidak mengenal Injil, banyak sekali tidak mengenal Kristus. Saya percaya di tempat ini ada orang-orang juga yang dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang dahsyat. Amin. Sempat saya berkenalan tadi karena saya datang tadi agak lebih awal. Rupanya aku berkenalan tadi seorang hamba Tuhan yang sama pakaian dengan saya. Dia bilang dia dari Madura. Tapi saya bilang, saya tidak percaya Bapak orang Madura. Pasti orang Batak, saya bilang. Wajahnya orang Batak. Oh tidak Bapak, saya orang Madura. Wah luar biasa. Saya percaya ada banyak orang Madura yang akan menerima Tuhan. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan. Bagaimana sebuah ketaatan kita dengan menjadi seorang murid, kita juga harus menjadi saksi bagi Kristus. Yang terakhir ini juga adalah saksi. Kenapa harus kita menjadi saksi, saudara? Yang pertama sekali, kalau ingin menjadi saksi, kalau ingin menjangkau jiwa banyak, firman Tuhan berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Yang pertama sekali, sebelum kau menjadi ke ujung bumi, kau harus mulai dari mana, saudaraku? Yerusalem. Kau harus mulai dari dirimu sendiri. Kau harus memulai dari dirimu sendiri. Kau harus menjadi teladan bagi orang lain. Bagaimana kau bisa memberitakan Injil sampai ke ujung dunia, sampai ke Nias, sampai ke ujung Aceh sana, kalau engkau tidak menjadi teladan? Walaupun berbusa-busa, hamba-hamba Tuhan mengungkapkan, oh ini kebenaran, ini kebenaran, ini kebenaran. Tetapi kalau engkau tidak menjadi teladan bagian daripada kebenaran itu tidak akan berbuah apa-apa. Mau menjadi saksi bagi Kristus, saudara? Mau menjadi saksi bagi Kristus, angkat tangan. Menjadi teladan, saudara. Bagaimana kita menjadi teladan yang baik? Bagaimana kita menjadi teladan yang baik? Kita harus menjadi garam dan terang Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Menjadi garam itu tidak gampang, saudara. Banyak orang mengatakan, oh kau harus menjadi garam. Ibaratnya makanan tanpa garam itu adalah hambar. Tapi persoalannya, saudaraku, kau harus menjadi garam. Bagaimana menjadi garam itu? Dari kata ada dua. Natrium klorida. Garam itu sebenarnya itu racun, saudara. Garam itu racun. Natrium itu racun. Zat seng. Klorida itu adalah
kotoran-kotoran dari fosil-fosil. Dua-dua itu sebenarnya racun. Yang masuk garam itu yang ada di laut itu racun. Itu sebenarnya kalau kata dasarnya itu sebenarnya jorok itu. Makanan itu. Semua yang kita buang-buang dari, ya bisa saja yang kau buang-buang di got-got itu masuk ke sana. Itu jadi klorida semua itu. Tetapi karena racun dilawan racun, bisa melawan bisa, itu menjadi obat. Klorida dan natrium ini bertemu di laut menjadi sebuah senyawa yang baru, kimia yang baru yang bisa bermanfaat. Itu dan garam. Begitu juga kita dalam Tuhan, saudaraku. Walaupun banyak kita menerima kebaikan Tuhan, kalau kita juga tidak menyalurkannya menjadi berkah bagi orang lain, kita tidak menghasilkan apa-apa, maka tidak ada, engkau tidak punya buah. Begitu pula juga dalam hidupmu. Kalau engkau hanya mencari dan mencari, bekerja dan bekerja tanpa berdoa, itu juga sia-sia di hadapan Tuhan. Bahkan juga sebaliknya, berdoa tanpa bekerja juga sia-sia. Kita tidak boleh menjadi racun. Kalau itu tidak imbang, itu akan menjadi racun. Begitu juga perbuatan kita. Kita hanya bisa ngomong, tapi tidak bisa melakukan. Itu juga racun, saudara. Namanya keongra, racun. Tetapi kalau kita menjadi garam, harus seimbang di dalam hidup kita. Seimbang dalam perilakumu, seimbang dalam kata-katamu, seimbang dalam perjalananmu, seimbang dalam bersahabat denganmu, seimbang dalam pelayananmu. Saudaraku, tidak banyak orang yang banyak melayani Tuhan. Banyak orang yang melayani Tuhan, tetapi sebenarnya jauh hatinya kepada Tuhan. Ini menjadi juga racun. Yang kedua, kalau engkau ingin menjadi terang, terang itu tidak hanya engkau melihat dari sumbunya. Tidak, engkau mempersiapkan diri. Ada perlengkapan rohani yang ada menjadi pelita itu bagimu. Ada minyak, ada obornya, ada medianya, ada apinya. Jangan engkau mengatakan, oh menjadi terang, tapi tidak punya perlengkapan apa-apa. Tidak diisi dengan firman Tuhan, tidak diisi dengan ketaatan, tidak diisi dengan kesetiaan. Habis sudah itu. Bagaimana kau menjadi orang misioner? Bagaimana engkau bisa menjangkau bangsa-bangsa? Sementara dalam dirimu tidak diperlengkapi dengan sebuah senjata iman yang hebat. Makanya saudaraku, dari kata-kata kita ini bisa menghasilkan berkat yang luar biasa. Amin. Amin. Saudaraku, saya mohon maaf kalau banyak sekali saya menerima keluhan dan kata-kata negatif dari siapapun yang saya bersahabat, saya tinggalkan, saudara. Karena menurut saya, dari apa yang kita dengar, itu juga bisa menghasilkan kebaikan dan juga berkat. Kalau banyak keburukan, kalau banyak negatif yang masuk dalam kuping kita, itu akan berpengaruh dalam jiwa kita. Maka selalu saya ketemu orang, saudaraku, saya selalu katakan kau super. Karena saya punya moto hidup, setiap orang menjadi penting. Karena ku hargai dari kecil. Pembimbing rohani saya mengatakan kepada saya begini, orang itu, setiap orang punya kelebihan dan keunggulan, dan kita harus menghargai. Begitu juga kita, saudaraku. Kalau kita hanya melontarkan kepada orang lain juga, kalau kita terus menekan orang lain itu juga tidak, seakan-akan dia seakan-akan kata kutuk, orang itu juga tidak akan berkembang, dan jiwa kita juga tidak akan mengalami kemajuan. Tapi positif. Karena di dalam positif itu mendatangkan berkah yang luar biasa. Apakah saya masih ada waktu? Masih ada waktu? Ini udah menuju lebih dari 30 menit ini. Boleh 5 menit lagi? Oke. Mudah-mudahan tepat. Apakah saya masih bisa untuk ilustrasi satu lagi? Saudara kasih oleh Tuhan. Menjadi saksi, menjadi teladan dalam hidup kita. Kita mulai dalam diri kita. Kita mulai dari kata-kata kita. Kita mulai dari rumah tangga kita, saudaraku. Mulai dari sekarang, kita harus berpencar. Mulai dari Yerusalem, Yudea,
lingkungan kita. Samaria bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan sampai ke ujung dunia yang tidak kita jangkau sekalipun. Kita harus menjadi berkat. Tapi terlebih saudaraku, kita harus berkat itu dari diri kita, dalam keluarga kita. Sebuah ilustrasi saudaraku. Ada sebuah negara yang kita asing lagi di benua Afrika, namanya Tahiti. Negara Tahiti ini kalau melamar seorang gadis, besar jujurannya, mahar. Tahu kan ini mahar? Mahar jujuran. Kalau kami orang Nias itu, kalau dengar-dengar itu jujuran salah satu yang paling mahal itu kalau menikah. Sinabung. Hah? Sinabung kalau orang Batak bilang. Oh, sinabung kalau orang Batak bilang. Tapi kalau di Tahiti, jujuran itu dinilai dari kecantikan seorang wanita. Jadi kalau tokoh-tokoh adat itu menilai, oh ini 60 ekor babi saudara. Kalau lihat 70 nilai perempuan ini, 70 ekor babi. Tapi kalau hanya sedang-sedang 50, wah ini hanya 50 ekor babi. Itulah nilai sebuah mahar itu. Jadi ditentukan dari kecantikannya. Saudara kasih lihat, ada seorang pemuda yang luar biasa. Melamar seorang gadis. Dia datang sendiri. Bersama dengan tokoh adat dan orang tuanya. Langsung dia katakan begini, aku melamar dengan 100 ekor babi. Kaget di seluruh negeri Tahiti karena tidak pernah ada wanita yang pernah dilamar 100 dengan nilai 100 ekor babi. Artinya saudaraku, kemungkinan itu ratu kecantikan. Padahal itu bukan ratu kecantikan. Semua orang geger saudaraku mendengar seantero Tahiti. Dan dalam masa waktu pernikahan itu saudaraku, semua orang datang. Baik laki-laki maupun perempuan datang melihat manakah seorang wanita yang luar biasa itu yang nilainya 100. Semua orang penasaran. Satu kali ketika saudaraku, tiba hari hanya pernikahan. Dan tahukah apa ya ocehan mereka? Ini laki-laki matanya matanya kalau ada orang bilang, aku tidak mau ngomong kata-kata itu saya tahu tadi itu. Karena saya tahu itu. Macam-macam. Ini matanya juling kah, matanya buta kah. Setiap sudah melihat setelah selamat, dilihat wanitanya, ya biasa saja. Banyak orang bilang paling 50. Ada yang bilang hanya 60, hanya nilai 60. Berarti 60 ekor babi. Dan ini tidak. 100 dan dengan 100 ekor babi maharnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Selesai sudahlah, tidak terjadi apa-apa. Semua orang mengoci di daerah bahkan di kota-kota mana saja. Tetapi 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian pernikahan itu saudaraku. Perempuan ini makin awet, makin cantik. Ini 15 tahun, makin awet, makin cantik. Bukan makin tua, salah. Kita tidak ngomong masalah tua di sini. Karena yang aku lihat juga tempat-tempat ini semua gadis, gadis cantik semua. Amin. Opa, oma semua masih gadis cantik semua. Amin. Amin. Harus amin. Ini nih bapak-bapak, ibu, suami-suami harus juga katakan amin. Ya, nanti kau pulang nanti ke rumah ini, ingatkan nanti ini perkawinan di Tahiti. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Sampai ke 20 tahun, makin awet, makin cantik. Mau tahu rahasianya kenapa? Mau tahu rahasianya kenapa? Mau tahu? Apa kita pada pertemuan selanjutnya? Agar nanti gembala bisa mengundang saya di tempat ini. Karena setiap mereka bangun pagi, dia ingatkan istrinya bahwa hargamu 100 ekor babi. Setiap dia jalan di kampung, saudaraku, dia percaya diri. Sehingga dia melihat cewek, wanita, perempuan, istri-istri yang lain, dia merasa lebih cantik dari yang lain. Dia percaya diri aja begini. Setiap dia jalan, kenapa? Dalam hatinya dia selalu diingat oleh suaminya tiap pagi. Hargamu 100 ekor babi. Hargamu 100 ekor babi. Setiap bangun. Dan apa yang terjadi saudaraku? Dia merasa dengan sukacita. Karena sukacita adalah obat yang mujarab. Amin. Maka mulai dari sekarang saudaraku, berilah sukacita nanti kepada tetanggamu. Jangan tetangga dulu. Kepada keluargamu. Dan juga ke tetanggamu. Itu adalah misi yang sesungguhnya saudaraku. Penjangkauan. Kalau engkau pulang,
Kalau melihat tempe tahu di atas meja makan, katakan ini daging sapi yang paling enak Tuhan. Amin. Bila ada juga hanya 10-20 ribu uang belanja dari suami, katakan suamiku pasti nanti pulang engkau akan makan daging. Tidak masalah. Beli tempe dan tahu, katakan kepada suami, telepon dia, suamiku cepat pulang karena saya sudah janjikan rendang sapi yang enak. Walaupun itu dalamnya cuma tahu dan tempe. Walaupun juga pura-pura sedikit saudaraku, melihat masakan agak sedikit asin, bilang saja masakanmu melebihi dari masakan yang ada di TV itu. Sehingga hati istri luar biasa. Hati istri dengan lega luar biasa. Makin hari makin ada cinta, makin ada kasih, makin ada misi di dalam gereja itu. Jangkaulah sampai ke ujung bumi sana. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Begitu juga kita dalam gereja ini. Katakan nanti setiap hari, setiap ketemu, kau super, kau hebat. Apa yang terjadi? Dan jangan lupa juga, kuatkan gembalamu. Baru aku tahu saudaraku. Baru saya tahu. Saya juga melayani juga hal yang sama. Rupanya diam-diam ada jemaat saya. Mendoakan saya bahkan berpuasa untuk saya. Gembala itu tidak kuat saudaraku. Kalau tanpa tongpangan yang kuat. Kita tidak bisa memenangkan sebuah perjuangan. Kalau tanpa tongpangan. Pada saat bangsa Israel melewati Laut Merah, membelah Laut Merah itu. Dan di sana pasukan-pasukan Firaun akan mengejar mereka. Bahkan terjadi peperangan. Tapi Tuhan mengatakan angkat tongkatmu. Tapi bagaimana dia bisa sanggup mengangkat tongkat sehari itu saudara kalau sendiri. Maka semua jemaat-jemaatnya mengangkat bersama dengan tongkat itu. Dan apa yang terjadi? Bangsa pilihan itu mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Amin. Begitu juga saudaraku. Kita tidak bisa berjalan. Kita tidak bisa merayakan hari ulang tahun berikutnya. Kalau bukan dari kekuatan jemaat semua untuk menopang gembala atau pemimpin dalam jemaat ini. Tanpa itu tidak bisa. Angkat bersama. Wujudkan. Saya percaya di tempat ini akan mendatangkan jemaat-jemaat yang dahsyat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih saudara kasih oleh Tuhan. Firman yang barusan kita dengar. Dalam mencapai hari ulang tahun ke-19 ini, saya pribadi mengucapkan selamat kepada gembala dan seluruh majelis dan jemaat merayakan ulang tahun yang dahsyat yang luar biasa ini. Biar ini menjadi berkat bagi jemaat. Biar kedepannya makin bertambah kualitas dan kuantitas. Dan terlebih juga menjangkau bangsa-bangsa. Dalam hari yang ulang tahun ini, misioner visi Tuhan akan terjadi di tempat ini. Sekarang bakal sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami. Firman yang Tuhan taburkan bagi kami pada siang hari ini. Jadi kalau firman ini menjadi harapan yang baru, kekuatan yang baru. Biar kami berjalan bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Kami berjalan dengan Tuhan melalui misi Tuhan. Kami berjalan dengan Tuhan dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Sehingga dalam kebersamaan kami, di dalam perjalanan demi perjalanan GBA Merta di tempat ini Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Bahkan nama Tuhan diagungkan. Sehingga melalui jemaat-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kami juga berdoa khusus untuk gembala di tempat ini, istri dan anak-anaknya dan keluarga gembala. Terima kasih Engkau yang memberikan roh anugerah daripada Bapa, kekuatan yang baru, visi yang baru, misi yang baru, anugerah yang baru, bahkan roh yang baru. Sehingga tidak menjadi lemah, tetapi maju bersama dengan Tuhan. Dia adalah membawa pasukan yang luar biasa, yang selalu memberikan kemenangan demi kemenangan, hanya karena penyerahan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau memberikan berkat-berkat yang luar biasa di dalam keluarga hamba-Mu, bahkan keluarga anak-anaknya. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau juga Tuhan menyertai seluruh jemaat. Biarlah firman ditaburkan ini Tuhan tidak jatuh dengan sia-sia. Mereka tidak seperti mereka datang dan mereka pulang. Justru mereka membawa damai dan sukacita. Mereka membawa harapan yang baru. Keluarga mereka dipulihkan. Masa depan mereka dipulihkan. Anak-anak mereka diberikan masa depan yang penuh pengharapan. Sehingga apapun yang mereka perbuat Tuhan, semua Engkau buat itu semua berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang tadi berkati, mari kita katakan amin.